Bayangkan, sebuah headline besar. Rusia berperang langsung melawan NATO. Bukan lagi perang proksi, tapi konfrontasi nyata. Pertanyaannya, siapa yang lebih unggul? Apakah Rusia dengan kekuatan nuklirnya atau NATO dengan aliansi globalnya? Dan yang terpenting, apa dampaknya bagi dunia dan khususnya bagi kita di Indonesia? Mari kita bahas bersama. Pertama, mari kita lihat kekuatan Rusia. Rusia memiliki arsenal nuklir terbesar di dunia, lebih dari 5.800 hulu ledak. Ini adalah senjata pamungkas yang membuat negara manapun berpikir 1000 kali sebelum menyerang. Selain itu, militer Rusia sudah terbiasa berperang dari Chechnya, Suriah, hingga Ukraina. Tentara mereka punya pengalaman tempur nyata. Rusia juga punya sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, seperti S-400 dan S-500 yang bisa menembak jatuh pesawat dan rudal jarak jauh. Jangan lupakan faktor geografis. Rusia punya wilayah yang sangat luas, musim dingin yang ekstrem, medan yang berat, dan jarak logistik yang jauh membuat negara ini hampir mustahil ditaklukkan dengan mudah. Sekarang mari kita lihat NATO. NATO adalah aliansi yang terdiri dari 32 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Turki, hingga Swedia yang baru bergabung tahun 2024. Kekuatan utama NATO terletak pada ekonominya. Anggaran militer gabungan mereka mencapai lebih dari 1,2 triliun dolar Amerika per tahun 15 kali. Lipat lebih besar daripada Rusia. Dari sisi teknologi, NATO punya pesawat tempur generasi kelima seperti F-35, drone pengintai canggih, satelit, militer, dan sistem komunikasi global. Selain itu, dengan jaringan pangkalan militer di berbagai benua, pasukan NATO bisa bergerak cepat kemanapun dibutuhkan. Jika bicara jumlah dan teknologi, jelas NATO lebih unggul. Lalu, jika keduanya berperang, siapa yang lebih unggul? Dalam perang konvensional, NATO kemungkinan besar menang karena jumlah pasukan, kekuatan ekonomi, dan teknologi yang jauh di atas Rusia. Namun, Rusia punya keunggulan asimetris. Pertama, nuklir. Kedua, kemampuan perang hibrida, serangan siber, propaganda, hingga sabotase energi. Rusia juga memegang kendali besar atas ekspor gas dan minyak ke Eropa. Jika keran energi itu ditutup, Eropa bisa lumpuh. Artinya, keunggulan sangat tergantung bagaimana perang ini terjadi. Jika tetap konvensional, NATO unggul. Tapi jika meningkat ke perang total, terutama dengan nuklir, dunia bisa hancur bersama-sama. Perang besar ini tidak hanya berdampak bagi mereka, tapi juga seluruh dunia. Pertama, krisis energi global. Harga minyak dan gas bisa melonjak ke titik tertinggi sepanjang sejarah. Kedua, krisis pangan. Rusia dan Ukraina adalah eksportir gandum terbesar dunia. Jika perang meluas, suplai pangan dunia akan terganggu, dan harga roti, mie, hingga pakan ternak naik tajam. Ketiga, gejolak keuangan. Pasar saham bisa anjlok, inflasi global naik, dan mata uang banyak negara terpuruk. Dan keempat, krisis kemanusiaan. Jutaan pengungsi dari Eropa Timur akan mencari perlindungan ke negara lain, memicu instabilitas di kawasan baru. Bagaimana dengan Indonesia? Perang ini pasti memukul kita juga. Pertama, harga BBM dan gas melonjak. Kita yang masih bergantung pada impor energi akan merasakan dampak langsung. Subsidi pemerintah bisa membengkak. Kedua, rupiah tertekan. Investor global biasanya lari ke dolar dan emas ketika krisis. Ketiga, harga bahan pokok naik. Gandum, kedelai, dan pupuk semuanya terdampak karena rantai pasok global terganggu. Namun, ada peluang juga. Komoditas ekspor Indonesia seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit bisa naik harganya. Ini bisa memperkuat neraca dagang kita, meski tetap dengan risiko instabilitas global yang tinggi. Jadi, siapa yang benar-benar unggul? NATO punya kekuatan kolektif luar biasa, tapi Rusia punya senjata pamungkas yang bisa mengubah segalanya. Yang jelas, perang ini tidak akan membawa kemenangan sejati. Dunia akan menderita, dan Indonesia pun ikut terdampak.
Semoga skenario ini hanya sebatas analisis, bukan kenyataan. Bagaimana menurut kalian? Apakah konflik Rusia dan NATO mungkin benar-benar pecah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk pembahasan geopolitik lainnya.